Halo Sobat Poltekpar, salam pesona Indonesia. Kembali lagi di acara Bisik Bincang Asik. Jangan asik kalau belum nonton Bisik. Di mana Bisik ini merupakan salah satu program yang ada di Poltekpar Makassar. Dan hari ini kita akan membahas tentang Politeknik Pariwisata Makassar terkhususnya, yaitu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Di mana nanti kita akan membahasnya dengan salah satu orang penting yang ada di Poltekpar Makassar, dan beliau juga merupakan Ketua dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Beliau adalah Bapak Muhammad Arvin Muhammad Salim, MPD PhD CHE. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam. Oke, boleh nih Pak. Tapi sebelum kita mulai ini ya Pak, membahas tentang PPID, kita ada tagline dulu nih Pak. Ya. Jadi kalau saya bilang bisik bincang asik, Bapak dan teman-teman di rumah jawabnya jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Bisa Pak? Boleh, insya Allah. Oke, kita coba ya. Bisik bincang asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Oke, luar biasa sekali. Jadi Bapak ini tadi merupakan ketua ya Pak ya, dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Betul. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana sih latar belakang Bapak sehingga menjadi ketua dari Pokja PPID ini Pak? Oke, boleh diceritakan sedikit Pak? Ya, baik. Yang pertama, saya adalah salah satu pejabat di Politeknik Pariwisata Makassar, khususnya Kepala Bagian Administrasi Kemahasiswaan Akademik dan Umum di Politeknik Pariwisata Makassar. Ya, tentu saya sebagai pejabat yang membidangi tentang administrasi umum, tentu di bawah ini adalah kami membidangi terkait dengan informasi publik. Kami yang mengelola administrasi-administrasi yang ada di Politeknik Pariwisata Makassar, sehingga ini yang menjadi latar belakang dan juga menjadi dasar kenapa saya ditunjuk menjadi ketua PPID di Politeknik Pariwisata Makassar. Ya. Seperti itu. Jadi Bapak ini bukan saja ketua Pokja ya, tapi Bapak juga merupakan ketua akademik dan umum di Poltekpar Makassar. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas dan mengulik nih lebih dalam tentang PPID. Ya. Kalau boleh tahu Pak, apa sih PPID itu Pak? PPID adalah, kalau kita melihat dari akronimnya, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ya, tentu PPID ini mempunyai fungsi yaitu mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik, di mana Politeknik Pariwisata Makassar adalah suatu lembaga pemerintah. Ya, tentu adalah ini perlu kita sampaikan informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan negara di Politeknik Pariwisata Makassar itu sendiri. Oh, jadi PPID itu adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Di mana ini berfungsi ya sebagai untuk pengelola dan menyampaikan dokumen kepada masyarakat luas ya. Betul, jadi betul. untuk publik ya Pak ya. Betul. Dan berbicara tentang informasi publik nih Pak. Jadi apa sih yang dimaksud dengan informasi publik ini Pak? Dan apakah boleh untuk diakses oleh semua masyarakat Sivitas Akademika Poltekpar Makassar? Ya, tentu informasi publik adalah salah satu persyaratan ataupun salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik. Maksudnya bahwa ada pun beberapa informasi yang harus disampaikan kepada publik terkait dengan penyelenggaraan negara itu sangat penting untuk masyarakat ketahui, terutama di Politeknik Pariwisata Makassar, khususnya kepada mahasiswa. Tentu mahasiswa mempunyai kesempatan atau mempunyai hak untuk mengetahui informasi terkait dengan apapun yang terjadi di Politeknik Pariwisata Makassar. Ya, tentu ada batas-batasnya dan ada syarat-syaratnya yang harus dilalui, ada langkah-langkah ataupun proses yang harus ditempuh oleh mahasiswa itu sendiri bila mana ingin mengetahui beberapa informasi terkait dengan penyelenggaraan di Politeknik Pariwisata Makassar itu. Misalnya ada informasi yang tidak bisa juga diakses secara umum, ya, di mana informasi ini adalah termasuk rahasia negara sebenarnya yang tidak bisa diakses secara umum. Sehingga ada batasan-batasan juga. Jadi terbuka tetapi memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Oke, jadi untuk PPID ini sudah diatur ya teman-teman dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, untuk teman-teman semua juga yang ingin mengetahui apa-apa saja yang ada di PPID itu, kalian harus mengajukan diri dulu ya, Ya, tentu ada formulir yang harus diisi, melengkapi beberapa form yang harus diisi, dan ada menyampaikan identitasnya, karena kita harus juga mengetahui siapa sih, untuk apa sih informasi itu yang tujuannya untuk apa gitu. Kemudian Pak, untuk PPID sendiri itu jenis-jenisnya apa aja Pak di dalam PPID ini? Ya, tentu ada beberapa jenis-jenis informasi yang harus kita sampaikan. Yang pertama adalah informasi yang
bisa dibuka secara merata, yang kemudian ada yang harus dibuka secara berkala, dan ada pula informasi yang harus dilakukan atau diinformasi pada suatu tertentu misalnya. Dan juga ada juga informasi yang tidak bisa kita atau yang dikecualikan istilahnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu sendiri. Oke, kalau boleh tahu Pak, di PP ini kan ada yang dikecualikan gitu kan Pak ya? Jadi apa saja sih Pak file-file atau yang tidak boleh, mungkin bisa dijelaskan Pak yang dikecualikan itu apa aja? Ya, tentu yang dikecualikan adalah sifatnya yang menyangkut rahasia negara. Ya, misalnya ada informasi terkait dengan, misalnya ini ya, yang sederhana terkait dengan soal-soal yang belum bisa diakses oleh mahasiswa ya, contohnya ya itu menjadi rahasia misalnya. Ataupun dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penyelenggaraan negara yang sifatnya bisa mengganggu penyelenggaraan negara itu sendiri, sehingga itu ada batas-batasnya yang dikecualikan. Oke, jadi PPID ini sudah lama ya Pak adanya ya? Atau sudah berapa lama Pak PPID ini? Kalau PPID sebenarnya di Politeknik Pariwisata Makassar sudah lama, sejak tahun 2019 atau 2018, namun aktifnya itu sejak tahun 2021 kalau tidak salah ya. Sehingga ini saat ini bertahap kita melakukan pembenahan terkait dengan PPID di Politeknik Pariwisata Makassar. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, kita akan membahas bagaimana cara mengajukan nih permohonan informasi publik ini ke Poltekkar Makassar. Apakah ada cara atau metode yang kita harus ikuti secara mungkin itu secara offline atau secara langsung atau bisa juga secara online? Ya, ada dua pendekatan yang kita gunakan. Yang pertama bisa melakukan secara online, mengajukan permohonan, ada link yang bisa diisi di sana untuk bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, bisa datang langsung dengan mengisi form yang telah disediakan oleh tim kami yang ada di sekretariat PPID itu sendiri. Jadi tinggal bawa identitas, juga mengisi form yang di sana, kelengkapi, lalu kita memberikan informasi yang dibutuhkan. Oke, jadi teman-teman sekalian, kalau kalian butuh informasi tentang Poltekkar Makassar bisa ke PPID ya Pak ya? Ya, betul. Oke, selanjutnya nih Pak, untuk PPID ini tuh dikelola oleh siapa aja sih Pak kalau boleh tahu di Poltekkar Makassar? Ya, tentu yang dikelola oleh tim kami, khususnya kami dari administrasi umum ya sebagai ketua pengelola, kemudian teman-teman kami dari dari humas, tim humas yang juga tergabung dalam tim Pokja PPID itu sendiri. Saya kira ini sangat sangat sinergi kita butuhkan dalam pengelolaan, tentu dengan pembinaan dari Pak Direktur sebagai pembina PPID itu sendiri. Selain dari itu juga kita selalu koordinasi dengan kementerian, karena kita di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, PPID-nya di sana kita selalu ada komunikasi ataupun juga koordinasi terkait dengan PPID itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih Bapak sebagai ketua dari Pokja PPID ini untuk menjaga kerahasiaan dari data-data yang ada di PPID ini, Pak. Ya, tentu seperti saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa yang ada 3 atau 4 jenis informasi yang dalam PPID itu sendiri. 3 diantaranya adalah PPID yang bisa dibuka, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah terkait dengan yang dikecualikan tadi. Ya, tentu kita menjaga kerahasiaan itu dan kita juga menyampaikan informasi menyampaikan penjelasan bila mana ada yang memohon atau minta informasi itu kepada kami terkait dengan yang dikecualikan itu, tentu kami harus menjelaskan dengan bijaksana terkait bahwa ini kami tidak bisa membuka misalnya dengan alasan-alasan tertentu yang bisa diterima oleh pemohon itu sendiri, sehingga tidak ada merasa ada ketersinggungan atau merasa ada rahasia, ada sesuatu yang kita sembunyikan sebenarnya. Tapi tetap kita menyampaikan kita ada yang tapi tidak bisa kita buka secara umum. Misalnya terkait dengan identitas orang itu sendiri tidak bisa kita buka. Misalnya kalau misalnya tanya ada namanya siapa gitu yang ini, itu kita harus menjaga kerahasiaan dan seterusnya. Oh ya, oke. Jadi Pak, selanjutnya nih pribadi misalnya gitu. Oh ya. Kalau dari luar Akademi Poltekkar tuh ada kegiatan tapi harus berhubungan dengan PPID itu bisa nggak Pak ya? Bisa aja berkomunikasi dengan PPID terkait dengan penyelenggaraan penyampaian informasi sendiri. Jadi nggak harus dari Sivitas Akademi Poltekkar Makassar, tapi juga bisa dari luar yang bisa dari luar juga. Namanya informasi publik. Ya, informasi publik ya Pak. Betul. Selanjutnya nih Pak, sebagai Bapak juga sebagai ketua PPID ini,
rencana kedepannya untuk PPID ini gimana sih Pak? Ya Mau tentu, kemana? tentu kami selalu membuat suatu inovasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja PPID di Politeknik Pariwisata Makassar, di mana kami seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa PPID sejak dibentuknya ini di tahun 2023 kemarin kita mendapatkan penghargaan ataupun piala sebagai penyelenggara PPID terbaik di Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif. Sehingga kami tetap terpacu untuk selalu meningkatkan kualitas itu sendiri. Ya tentu dengan program-program yang telah dirancang oleh tim kami di PPID itu sendiri. Ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak, sampai mendapat penghargaan ya Pak dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai PPID yang bagus ya di lingkungan Kemenparekraf. Betul. Oke, selanjutnya nih Pak, apa sih yang menjadi kendala Bapak dalam mengelola PPID ini Pak selama ini? Ya, tentu setiap kegiatan ada kendala. Salah satu diantaranya adalah kendala terkait dengan pemahaman masyarakat itu sendiri terkait dengan informasi publik itu sendiri. Kadang-kadang ya masyarakat tidak memahami bahwa ada jenis-jenis informasi yang harus kita sampaikan secara umum, ada yang dikecualikan dan seterusnya. Itu salah satu kendala. Yang kedua adalah masyarakat juga kadang-kadang memintanya begitu saja tanpa melalui prosedur, padahal ada aturan ataupun diatur dalam undang-undang itu sendiri bahwa ketika kita membutuhkan informasi harus melalui cara-cara yang sesuai peraturan itu sendiri yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah itu sendiri. Oh ya, baik. Jadi teman-teman sekalian yang butuh informasi seputar Poltekpar itu gampang banget ya Pak ya, langsung ke PPID dan sangat bagus ya pelayanannya Pak untuk PPID ini. Jadi kalian yang butuh informasi terkait Poltekpar Makassar itu bisa banget nih mengajukan secara langsung atau secara online di website Poltekpar Makassar. Oke, mungkin sampai situ aja dulu Pak ya pembahasan kita tentang PPID ini. Terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, kita tagline dulu lagi ya Pak. Siap. Ya. Jadi kalau saya bilang bisik bincang asik, Bapak jawabnya jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Oke Pak? Oke, kita coba. Bisik bincang asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Saya Muhammad Fikri Haikal, pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa di bisik selanjutnya. Bye-bye. Bagaimana? Bagus ya?